Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si guru kampung belajar dan berbagi. Oke, ini adalah merupakan video yang ketiga untuk materi statistika. Di video ketiga ini, kita akan bahas mengenai distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Oke, lanjut. Distribusi frekuensi merupakan suatu susunan data, mulai data terkecil sampai data terbesar, yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Distribusi frekuensi dilakukan agar data yang ada disajikan secara lebih sederhana dan sistematis. Jadi ya, datanya disusun dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, kemudian dibagi menjadi beberapa kelas. Nah, tujuannya ini supaya datanya lebih sederhana dan lebih sistematis. Oke, tabel distribusi data tunggal. Misal kayak gini nih. Nah, ya setelah didata dari 30 orang, misalnya ada 30 orang. Oh, ternyata yang memiliki ukuran pakaiannya S ada 2 orang, yang M ada 7 orang, yang L ada 17, yang XL ada 3, dan yang XXL ada 1 orang. Nah, tabel seperti ini disebut dengan tabel distribusi data tunggal. Yang kedua yaitu tabel distribusi data kelompok. Nah, untuk data tunggal untuk data tunggal yang disajikan atau dirubah menjadi tabel distribusi data kelompok, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus tentukan jangkauan. Jangkauan itu didapat dari data terbesar atau Xmax dikurangi data terkecil atau Xmin. Kemudian langkah kedua kita harus menentukan banyak kelasnya. Cara menentukan banyak kelas atau yang dilambangkan dengan huruf K adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini sendiri adalah jumlah datanya. Oke. Selanjutnya, setelah kita dapatkan 2 poin di atas, yaitu jangkauan dan banyak kelas, kita harus menentukan interval atau dilambangkan dengan P. Ya, interval didapat dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Tabel distribusi data kelompok. Oke, ini ada contohnya. Sajikanlah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data nilai matematika berikut. Nah, ini ada data data dari 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 24 tambah 2 26. Ini totalnya ada 26 data yang akan kita rubah menjadi tabel distribusi kelompok. Oke. Langkah-langkah menyajikan data dalam distribusi kelompok tadi atau distribusi frekuensi maksud saya. Yang pertama kita harus menentukan jangkauan. Jangkauan tadi kita dapat dari data terbesar dikurangi data terkecil. Oke, data terbesar di sini adalah 36 dan data terkecil adalah 14. Maka jangkauannya 36 dikurangi 14 sama dengan 22. Setelah itu langkah kedua kita menentukan banyak kelas. Banyak kelas ditentukan diperoleh dari 1 ditambah 3,3 log N. N-nya adalah 26, berarti kita masukkan seperti ini. 1 tambah 3,3 dikali log 26. Nah, log 26 itu sendiri adalah 1,41. Log 26 bisa kita cari menggunakan kalkulator ya. Hasilnya adalah 1,41. 1,41 dikalikan dengan 3,3 hasilnya 4,65. Nah, selanjutnya adalah 1 ditambah 4,65 hasilnya adalah 5,65. Yang selanjutnya kita bulatkan 65
maka kita bulatkan ke angka ke atas, maksudnya kita bulatkan ke atas. 5,65 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Oke, jadi banyak kelasnya sama dengan 6. Ya, banyak kelasnya kita 6. Kemudian interval itu didapat dari J dibagi K, atau 22 dibagi 6. 22 dibagi 6, 3,66. Ini kita bulatkan, ya, kita bulatkan ke atas, jadinya intervalnya atau panjang kelasnya sama dengan 4. Setelah kita dapat 3 poin ini, kita tinggal memasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita buat kepala tabelnya seperti ini, kelas frekuensi. Kemudian di sini kita masukkan data yang paling kecil 14. Ya, data yang paling kecil 14. Setelah itu kita hitung karena di sini panjang intervalnya sama dengan 4, maka ada di sini 14, 15, 16, 17. Nah, harus ada seperti ini. Ya, karena panjangnya 4, maka 14 sampai ke 17. Nah, data 14 sampai 17 itu kita cek di sini. 14 sampai ke 17 itu ada berapa data yang masuk. Nah, kan salah yang pertama adalah 14, kemudian 15 ada enggak? Oh, enggak ada. 15 ada enggak? Oh, enggak ada. Kemudian 16. Oh, ternyata hanya setelah kita cek yang masuk ke data ini, ke rentang ke kelas 14 sampai 17 hanya ada 2. Berarti kita tulis di sini 2. Nah, ya, 2. Selanjutnya di sini udah sampai 17, maka kelas berikutnya dimulai dari 18, 19, 20, 21. Maka di sini kelas yang kedua adalah 18 sampai 21. Kita cek juga datanya di sini. Yang angka atau data-data ini yang masuk ke dalam 18 sampai 21 ada berapa? Boleh dicek, ini ada 3 dan seterusnya hingga ke data yang paling besar. Ya, data yang paling besar di sini sebenarnya 36. Kenapa di sini 37? Karena intervalnya 4. Nah, kalau di sini 34 berarti di sini sampainya 37. Kalau di sini 34 dan sampai 36 itu berarti intervalnya 3. Nah, lebih baik dia memuat seperti ini lebih besar daripada dia lebih kecil sehingga nanti dikhawatirkan tidak muat data yang sebenarnya. Oke, demikian. Nah, jadi setelah ditotalin ini harus sama totalnya dengan ini ya. Ini harus sama dengan ini nih. Kalau di sininya jumlahnya 25, di sini 26, berarti ada selisih. Tolong dikoreksi lagi. Oke, begitu saja cara mencari atau membuat ya tabel distribusi frekuensi dari data tunggal menjadi tabel distribusi kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.